Laki-laki tuh kayak 2 hari aja tuh udah gelisah-gelisah gimana gitu kan, nih kudu tiap hari kayaknya. Nah, Aku betul berapa lama nggak ngerasain nikmatnya setahun lebih. Udah bener-bener nggak mikirin urusan ranjang. Yang bikin lo mati rasa tuh apa? Yang bener-bener kayak aduh kayaknya gue udah nggak bisa deh, udah nggak. Ingat kelakuan dia aja. Apalagi pas selingkuh itu, karena diumpetin mungkin sama suami aku dan teman-temannya mungkin udah pada tahu kali kayak dalam ngeliat karena ada aku di depan, terus pas turun rame-rame sama dianya itu, Terus ya gimana kayak ya lucu sih kalau inget dilindungin. itu, iya dilindungin gitu. Ngerasa masih ada tekanan batin atau gimana sih? Nervous sekali ya. Nervous ya. Tapi kalau aku lihat tuh kamu kayak banyak mendam sesuatu gitu loh. Masa sih? Kamu pernah nggak sih, maksudnya selain datang ke sini tujuannya untuk bercerita pastinya kan sama aku sama teman-teman di luar sana, pernah nggak sih cerita gitu loh tentang keluh kesah kamu, sedihnya kamu ke sahabat, teman, keluarga atau siapapun? Ke sahabat sih pernah cerita. Cuma cerita paling kulitnya aja, nggak yang detail gitu. Sisanya kamu telan sendiri. Iya. Karena kan nggak semua orang benar-benar bisa bantu atau gimana gitu kan, mereka hanya sebagai pendengar. Sebelum aku tanya-tanya lebih dalam lagi, seberapa sakit, seberapa sedih sih hati kamu? Banget, sedih banget, hancur lah kalau bisa dibilang. Apa yang bikin semua itu hancur? Apa ya? Udah istri seperti nggak dianggap, diselingkuhin iya, selalu disepelekan. Itu sih. Ya yang lebih nyakitinnya diselingkuhin ya ini sih. Gitu. Maaf kalau boleh tahu udah berapa lama masa pernikahan? Ada 16 tahunan. 16 tahun? Iya. Jauh sebelum menikah kamu udah kenal sosok pribadi suami kamu? Kenal pacaran setahun, dia ngajak nikah. Terus, waktu pacaran gimana? Waktu pacaran sih ya perhatian banget sih, emang orangnya terlalu apa ya, perhatiannya terlalu berlebihan kayak gitulah. Protektif, iya. Posesif juga. Iya. Setelah menikah? Setelah menikah ya sama, jadi kalau keluar tuh kalau dia nggak ada ya nggak boleh keluar. Walaupun itu mau ke rumah orang tua ya. Oh gitu? Iya. Ke rumah orang tua pun harus ini? Harus sama dia. tunggu dia pulang dulu baru kemana-mana. Kadang pernah sampai mau ke warung aja itu dia harus nganterin, nggak boleh jalan sendiri gitu. Tapi kalau ada apa-apa nih, misalkan dia yang ngajak ada acara atau dia yang mau kemana, aku tuh nggak boleh tahu. Cuman ya udah ada acara masih ini udah gitu bilangnya. Terus kalau misalkan ngajak nih, ya udah lo ikutin acara gua, aturan gua gitu. Terus kamu ikutin? Ya ikutin aja. Walaupun sebenarnya itu nggak sesuai hati kamu. Iya. Ya pikirnya kan seorang istri ya udahlah nurut aja gitu kan. Tapi kan banyak hal yang sebenarnya bisa diobrolin. Keras sih kalau untuk apa kata dia A ya A. Nggak bisa diganggu gugat. Enggak. Dari awal kamu udah tahu orangnya memang seperti itu. Kalau aku nyautin maunya begini, dibilangnya ngelawan, ngebantah gitu. Ngelawan mulu, ngebantah mulu gitu. Tadi aku ini ya, tadi kan kamu bilang kayak nggak dianggap, pernah selingkuh, sama apa lagi tadi satu? Ya selalu disepelein. Selalu disepelein. Nggak dianggap nih maksudnya nggak dianggapnya seperti apa? Nggak dianggap bahwa kamu adalah istrinya atau nggak dianggap gimana? Kayak aku kan udah punya anak nih. Anak aku sakit. Harusnya kan namanya aku ibunya ngomong dulu dong. Ini anak
mau dibawa kemana atau mau digimanain gitu kan. Ini dia main bawa aja sama ibunya tanpa bilang ke aku gitu. Lo kan kamu ada di rumah kan saat Iya, itu? aku ada di rumah. Aku Terus? ada di rumah dan dia main bawa aja. Main bawa anak aku itu sama ibunya. Harusnya kan ngajak aku dong, istrinya, kamu ibunya. ibu Ibu dari dari anak. anaknya gitu kan. Ini enggak. Main bawa aja udah. Terus akhirnya? Ya, aku sih diem aja sih walaupun sebenarnya kok gini banget gitu. Kamu tinggal sama mertua, sorry? Atau Awalnya sendiri? waktu awal nikah dan punya anak itu tinggal Sekarang sama udah mertua. sendiri. Sekarang udah sendiri. Kamu nggak coba nanya, Mas, kenapa aku nggak diajak ke rumah sakit, kan aku ibunya, itu anak aku sakit. Waktu itu kan anak pertama, dibilangnya takutnya aku belum ngerti lah apalagi itu. Biar ibu aja, kan ibu udah lebih ngerti katanya gitu kan. Ya tapi kan aku ibunya, justru aku biar lebih tahu, biar bisa belajar aku harus gimana gitu kan. Ya tapi lebih kuat bantahan dia. Hal apa lagi yang kamu ngerasa bahwa kamu nggak dianggap sama suami kamu? Justru Istri ini masih suami kan? Masih, ikatan nikah? Masih. Ya kalau ada acara apa-apa gitu, acara keluarga dia lah, nggak pernah gitu ngomong ke saya gitu, nggak pernah. Sedangkan kalau dari pihak saya kan pasti selalu ngomong kalau mau ada acara atau apa gitu, selalu ngomong biar nantinya gimana, harus gimana gitu kan. Tapi kalau dari dianya enggak. Tapi pernah diajak ke acara-acara keluarganya? Pernah, cuman ya itu seperti yang tadi, ini acara gue ya ikutin aturan gue gitu. Kamunya nurut aja udah? Iya. Kalau ada hal-hal lain gitu, maksudnya kan suami istri kan tuh ngobrol ya. Ya ngobrol urusan rumah, urusan anak. Iya, yang ngobrol hal apapun, pergaulannya segala macam, urusan ranjang pun gitu loh. Nah ini kamu sama suami ada ngobrol nggak sih? Atau ya seperlunya aja udah? Dulu kan dia kerjanya kan kayak di bar gitu ya, di hotel. Jadi kerjanya tuh malam, pulang pagi jam 5, pulang sampai rumah, tidur, bangun sore, jalan, udah gitu. Jadi paling cuman komunikasinya udah nyampe belum, lagi ngapain, gitu aja. Tapi dibalas? Dibalas sih sama dia. Ada panggilan sayang nggak sih? Kalian seromantis apa kalian? Ya paling dia manggilnya sih yang gitu aja. Ya aku ke dia ayah gitu. Itu aja manggilnya. Nah lalu kayak tadi, suami malam kerja, pulang subuh, bangunnya sore, terus siap-siap berangkat lagi. Nah terus ya mungkin kalau ngobrol seperlunya kalian. Nah kalau urusan ranjang sendiri terpenuhi nggak? Iya. Di subuh-subuh itu tuh? Ya kadang dia kalau pulang langsung minta gitu aja udah. Aku masih tidur kan, dia pulang akunya masih tidur. Ya, gitu aja paling kalau. Tapi lo layanin? Ya layanin terus. Nggak pernah enggak. Nggak pernah nolak? Aku capek, aku lagi capek, ya, atau aku nggak mood. Walaupun aku bilang capek, bilang maaf ya, bilang lagi dapet aja gitu, kadang dia tetap maksa. Lagi mens? Iya, tetap kadang suka maksa. Kan sorry. Gimana ke caranya gitu dia. Gimana ke caranya? Ya pakai mulut. Iya, cuman kan aku agak gimana gitu kan. Iya, tapi minimal pengertiannya lah ya. Iya. Mohon kerjasamanya bapak suaminya. Iya. Kalau istrinya lagi sedang berhalangan, Bo ya. Ya dimaklumi kan. Ini kan normalnya wanita seperti itu. Iya kan, nggak paling halangan berapa hari sih gitu kan. Iya. Paling lama juga seminggu. Iya. Tapi kalau laki-laki kan seminggu juga udah nggak kuat ya Pak, Bu, Mas, aduh, iya kan? Iya. Iya, kalau laki-laki tuh kayak 2 hari aja tuh udah gelisah gimana gitu kan. Nih kudu tiap hari kayaknya. Nah, Laki lo tiap hari nggak? Hampir tiap hari? Iya. Sampai sekarang? Karena ya sekarang mungkin dia nauin kali akunya udah sakit hati sama dia atau gimana, jadi agak jarang. Jadi juga sekarang jarang pulang sih karena dimutasi kerjanya. Mutasinya di ke daerah gitu? Ke daerah. Jadi kan jarang pulang. Tapi kalau pulang pasti minta terus sih. Ya nggak apa-apa kan istri sahnya.
Istrinya sendiri. Cuman kita dia udah jauh gitu kan. Ya. Terus kalau lagi kepengen gimana dong? Kan suami lo dimutasi nih. Berarti jarang pulang, jarang ketemu. Pulang sebulan berapa kali? Kadang seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah terus kalau lo lagi pengen, laki lo lagi di luar gimana? Video? Enggak sih, aku gimana ya? Main sendiri? Enggak ada rasa pengen, udah nggak mikirin ke situ. Kalau udah capek ngurus anak segala macam. Udah mikirin yang penting kebutuhan anak lah. Itu aja sih. Kalau ada suami, ayo. Ya kalau dia minta ya ayo gitu, walaupun udah nggak kayak awal-awal dulu. Karena mungkin dibilang mati rasa kali ya. Yang penting udah ngelayanin dia aja gitu sebagai istri. Kalau mati rasa, terus elonya tetap ngelayanin suami lo dapet nggak? Sorry, maksud bisa klimaks nggak? Sampai keluar nggak lo? Enggak. Oh, jadi sampai nunggu laki lo keluar aja udah selesai? Iya, malah yang kita rasain sakit ya. Karena nggak enjoy, nggak menikmati itu. Iya. Itu sih yang aku rasain. Itu udah berapa lama lo mati rasa? Suami lo tahu? Enggak, dia nggak tahu. Aku nggak bilang. Tapi masih dia nggak merasakan bahwa istrinya udah? Ya kadang suka bohong aja. Dia nanya keluar nggak mah? Aku bilang iya. Udah gitu. Padahal enggak. Nggak tahu deh dia ngerasain apa enggak. Betul berapa lama nggak ngerasain nikmatnya bercinta, nikmatnya urusan ranjang gitu loh? Lama banget ya. Fatalnya sih udah setahun lah, setahun lebih. Udah bener-bener nggak mikirin urusan ranjang. Yang bikin lo mati rasa tuh apa? Yang bener-bener kayak, aduh kayaknya gue udah nggak bisa deh, udah nggak. Ingat kelakuan dia aja, apalagi pas selingkuh itu. Itu gimana ceritanya ketahuan selingkuh? Sama teman satu kantornya sih dia. Sebenarnya sih udah curiga udah lama kan, udah ada 3 tahunan lah. Cuman mereka berdua selalu ngelak. Cuman mungkin si perempuannya ini cari waktu yang tepat untuk mungkin ngancurin hubungan aku sama suami. Tuh. Setiap dibawain makanan dia nggak pernah mau. Bilangnya nanti bawain makanan kok buat anak-anak, alasannya gitu, buat teman-teman kantor maksudnya kan. Oh ya udah, ya mungkin situ udah berjalan, hubungan mereka udah berjalan. Lo kenal sama itu perempuan? Kenal, setiap acara kantor kan dia suka ajak kenal dan pas mungkin ya udahlah, aku juga udah capek, aku pikir introspeksi aja kali dulu masing-masing, makanya aku sempat pulang ke rumah orang tua kan. Dia juga sempat ngatur tuh, ya udah kamu pulang ke tempat ibu aja gitu. Lah terserah aku dong, aku mau introspeksi diri di mana, mau nenangin diri di mana, kenapa kamu harus ngatur gitu kan. Ya udah. Lo berapa lama balik ke rumah orang tua lo? Ada setahun itu pas. Nah ketahuan selingkuhnya setelah atau sebelum lo balik ke rumah orang tua lo? Sebelum aku pulang ke rumah. Memang udah curiga kan. Nah ketahuannya pas gimana? Anak-anak setiap aku pulang kerja dia ngadu gitu. Tadi ayah video callan nih. Aku sih sebenarnya udah tahu, cuman nutupin aja gitu kan. Cuman mikir ini lama-lama anaknya tahu gitu kan. Terus pas mertua yang perempuan kan meninggal. Nah pas di mobil itu mau nganterin apa sih? Selamatan itu sama anak aku, dia telepon-teleponan padahal di sebelahnya anaknya. Dia telepon-teleponan sama perempuan itu. Nah anak aku ngadu dong, tadi ayah di mobil telepon-teleponan gini-gini. Ya udah biarin, tapi bahasanya beda mah gitu. Karena namanya anaknya udah gede kan ya, kan tahu. Ya udah di situ akhirnya lo bilang ngebongkar aibnya sendiri gitu. Tanpa aku harus bilang ke anak-anak, tapi di situ masih ngeles aja sih. Nah pas puasa, habis sahur, ketahuan tuh dia chat-chatan lewat telegram. Nah, lo baca chatnya? Aku baca dari jauh di belakangnya dia nggak ngeh kalau aku baca. Apa yang lo baca saat itu, ada kalimat apa di chatnya itu? Iya nih yang aku juga habis sahur gitu. Enak dong dilayanin gitu kan, kata si perempuannya.
ya biasa lah, tapi kan aku biasa aja. Suami nyautnya gitu kan. Aku pengen dilayaninnya sama kamu gitu. Kapan ya kita? Terus ngirim emoji love ciuman gitu. Terus sempat mau aku rebut. Jadi telegramnya itu diumpetin di arsip gitu. Jadi aku cari nggak ada kan. Ya tetap aku kekeh. Tapi pas sudah ketemu aplikasinya, disandi sama dia dan nggak mau buka gitu. Terus dia komennya apa saat lu udah ngegipin dia itu? Ya sempat diem aja sih. Aku ngoceh-ngoceh ya dia diem aja. Gitu. Lu nggak coba kan lu kenal si perempuannya, lu nggak coba labrak atau lu coba mempertanyakan itu ke si perempuannya? Aku tanya pas pagi-pagi mau berangkat, aku tanya ya namanya emang udah jiwa pelakor kali ya. Malah nantangin malah ya udah yang berangkat kerja kan kamu ke kantor mau ketemu aku. Malah gitu sengaja ditelepon. Gila. Padahal dia berhijab loh. Nggak jadi jaminan sih. Iya, berhijab, bersuami juga, punya anak juga, dan sampai suaminya diceraiin. Ya itu, biar ngelancarin hubungan mereka mungkin. Suaminya udah bener-bener diceraiin, aku. Tapi masih nggak sih mereka berhubungan sampai sekarang? Ya kalau dari suami aku sih bilangnya enggak ya. Karena mereka kan udah dipisah, udah nggak satu kantor. Tapi kan bisa aja masih berhubungan. Iya, makanya chatting-chattingan video call. Untuk percaya 100% kan aku juga udah nggak. Ya paling iya-iyain aja. Iya-iyain. Ya sampai pas posisi hamil aku sampai pernah dikatain, disumpahin mati. Sama siapa? Sama perempuan itu.